wake you up. Got your coffee in the morning. 깜빡이는 눈. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Mayang Sofi dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri pada video pembelajarannya. Baiklah, kita akan kaji lebih jauh secara umum tentang bagaimana komunikasi si nonverbal dalam sebuah organisasi, bagaimana batasan atau definisi komunikasi nonverbal, kemudian bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal tersebut. Ingat bahwa terkadang tanpa kita rasakan, komunikasi nonverbal ini terjadi dengan sendirinya dalam proses komunikasi, dan cenderung komunikasi nonverbal ini tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaannya. Ketika berbicara tentang komunikasi nonverbal, maka ada indikasi yang membedakan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bahwa setiap yang keluar, pesan yang disampaikan tidak berupa kata-kata dan tidak bisa dimaknai secara langsung. Artinya sesuatu bukan berupa kata-kata. Rasa menggunakan lambang, gestur tubuh, gerak tubuh, cara berdiri, cara duduk, mimik wajah, intonasi suara dan rasa, dan juga lain-lain. Sebegitu hebatnya peran komunikasi nonverbal dalam komunikasi. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa komunikasi verbal hanya 7% yang diakui dan komunikasi verbal 38% dan sisanya 55%-nya adalah mimik wajah atau ekspresi wajah. Ketika seseorang menjelaskan sesuatu, pasti kita akan fokus pada mimik wajah dan ekspresi wajah dan gerakan mata, karena kejujuran itu tidak bisa kita desain sedemikian rupa. Gerakan yang ada di tubuh kita akan muncul dengan sendirinya. Nonverbal itu artinya sesuatu memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Nonverbal adalah pesan-pesan yang diekspresikan, disampaikan secara sengaja atau tidak sengaja melalui gerakan tubuh, perilaku, gerakan duduk dan gerakan berdiri, dan juga suara yang berbeda dari setiap kata dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Makna dari tindakan-tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang menjalaninya. Kemudian kita akan membahas tentang batasan komunikasi nonverbal dalam organisasi. Batasan komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, selalu berada di dalam konteks. Jadi, setiap kita berbicara besar, maka otomatis tangan kita itu akan berbentuk ukuran yang besar. Secara umum, komunikasi nonverbal selalu berada di dalam konteks. Jadi, dia itu mengikuti alurnya. Ketika kita berbicara soal panjang, tangan kita akan otomatis berubah menjadi ukuran panjang. Terus ketika kita berbicara tentang pendek, maka tangan kita otomatis akan berbentuk pendek, besar, dan kecil, dan sebagainya. Kemudian saat kita bahagia, ekspresi wajah kita akan senyum berbinar, dan ketika kita sedih, maka ekspresi kita sedih tanpa adanya senyuman.
Kemudian batasan yang kedua dalam komunikasi nonverbal yaitu perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Karena memang akan begitu terus tanpa kita sadari, tanpa kita minta. Saat komunikasi verbal, maka komunikasi nonverbal akan mengikutinya. Kemudian batasan yang ketiga dalam komunikasi nonverbal yaitu tindakan nonverbal terintegrasi dengan utuh, saling mengisi. Contohnya itu ketika kita marah, pasti akan suara kita diikuti dengan suara yang besar, suara yang keras, omongan yang kasar, dan gerakan tubuh yang emosional, dan semua itu akan terintegrasi secara utuh. Jadi ketika orang menyampaikan kemarahannya dengan bahasa verbal akan mengekspresikan ekspresi yang muncul sebagai nonverbal yang akan diikuti bahasa nonverbal tadi. Kemudian batasan dalam komunikasi yaitu yang keempat, peran komunikasi nonverbal itu adalah merupakan bermakna rangkap. Kemudian batasan yang kelima yaitu perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan, artinya dia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Kemudian batasan yang keenam dalam komunikasi nonverbal yaitu komunikasi nonverbal berada di dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Kemudian batasan yang ketujuh yaitu bahwa komunikasi nonverbal adalah hal yang sangat menentukan, karena alat ukur kebenaran itu ada di nonverbal. Kemudian batasan yang terakhir yaitu batasan yang kedelapan, perilaku nonverbal sangat terpercaya dan bisa dipercaya karena ada dua alasan, yaitu pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal sering kali muncul secara tidak sengaja sehingga lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan dipercayai maknanya untuk si komunikan dan lawan bicara. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi verbal secara umum, yaitu ada 5. Yang pertama, bentuk komunikasi itu tubuh, dan yang kedua komunikasi ruang, yang ketiga diam, yang keempat paralel, dan yang kelima adalah komunikasi temporal atau waktu. Yang pertama yaitu bentuknya komunikasi tubuh, yaitu gestur. Gestur termasuk bentuk komunikasi tubuh. Kemudian gestur dan isyarat, yaitu yang pertama komunikasi wajah, seperti rasa senang, rasa sedih, tersenyum, cemberut, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu rasa dominan, menuntut dengan postur tubuh. Postur tubuh yaitu misalnya suara yang keras, gaya, atau menjaga jarak. Kemudian yang ketiga aktivitas psikis dan visi atau mental dengan kecepatan rata-rata bicara dengan tinggi rendahnya intonasi suara. Personal komunikasi wajah, yaitu minimal ada 4. Yang pertama yaitu kalau kita bicara soal keakuratannya, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Jadi kadang-kadang yang nonverbal ini meskipun prinsip-prinsipnya tidak bisa dibuat, tapi pada kondisi tertentu dia bisa disesuaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh konteks atau keadaan, tempat, situasi bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah. Yang ketiga yaitu universal atau
relatif. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu ekspresi sesaat ini terbuka atau tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakan. Jadi yang namanya komunikasi ini bisa didesain, bisa dimanipulasi sehingga persoalan atau kejanggalan tidak bisa ada jaminan 100% apakah sisi dari verbal maupun sisi dari nonverbal. Selanjutnya, komunikasi mata kadang-kadang bisa menghindar marah, takjub, kagum, umpan balik, dan lain-lain. Itu bisa dilihat dari komunikasi mata. Jadi, mata adalah jendela dunia. Semua bisa dirasakan dan dipastikan melalui lewat mata. Bagaimana pergerakan mata, tatapan mata saat menghindar perspektif orang lain terhadap sesuatu yang lagi kita simpan. Kemudian bahasa sentuhan, ini ungkapan seksual, misalnya dengan hubungan suami dan istri. Sentuhan tidak berupa kata-kata, tetapi malah memberikan imajinasi yang berbeda. Kemudian komunikasi ruang juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ruang memang berarti kaitannya dengan jarak. Teritorialnya bisa kita lihat seperti kamar, ruang tamu, ruang makan, dan tempat duduk di kampus, di sekolah, atau di kampus sekolah yang tidak bisa diduduki sembarangan orang. Kemudian itu ada estetika dan warna. Jadi komunikasi ruang dimaknai dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama komunikasi jarak, kemudian yang kedua teritorial, dan yang ketiga yaitu estetika atau warna. Jarak intim berarti meningkatnya hubungan psikologis atau sudah dalam fase sentuhan. Misalnya kedekatan emosional antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antara anak dan orang tua, dan antara pasangan dan pasangan yang lainnya. Semakin orang intim, semakin mengindikasikan ruang dalam konteks jarak itu, menjadikannya itu sangat dekat. Batas personal ini adalah batas umum, batas pribadi yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jadi kalau bicara soal jarak itu mengindikasikan sebenarnya kita bisa menyimpulkan, artinya orang yang lagi berkomunikasi menyampaikan pesan nonverbalnya bahwa mereka itu punya kedekatan emosional yang sangat dekat. Jarak yang dihitung secara matematis itu mengekspresikan antara jarak kepada orang lain. Jadi yang pertama itu ada jarak intim yang namanya fase sentuhan. Bisa melakukan fase sentuhan sekitar 45 cm. Jadi ketika orang berkomunikasi dengan jarak yang dekat, bisa sambil merangkul ataupun melakukan sentuhan yang lain, yang berarti sopan. Kemudian yaitu jarak personal. Secara umum manusia pribadi di mana ketika berkomunikasi itu tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jaraknya itu sekitar 75 cm atau 1 meter. Kemudian yang ketiga yaitu jarak sosial, berarti sangat amat umum. Berarti dengan orang-orang yang tidak dikenal atau baru saja dikenal atau mempunyai hubungan interpersonal, dan biasanya jarak ini sekitar 2 meter atau lebih. Kemudian yaitu yang keempat, jarak publik. Ini berarti dengan sangat jauh atau dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal, sama sekali tidak tahu satu sama lain, sama sekali tidak mempunyai hubungan.
atau yang baru pertama kali ketemu dan sangat kecil kemungkinan untuk saling bersentuhan. Biasanya jarak pada hubungan publik ini yaitu sekitar 450 cm. Segala sesuatu yang selama ini kita tidak anggap penting atau terabaikan, ternyata itu adalah salah satu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal. Misalnya yaitu diam. Jadi ketika kita diam dalam proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain, dengan kelompok lain, atau dengan si penerima pesan, ternyata diam ini memiliki fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya di sini yaitu dia bisa mengekspresikan, menginformasikan kepada orang lain, kepada kelompok lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan otak untuk berpikir. Diam itu tadi cara kita untuk berpikir untuk mengeluarkan kata-kata yang akan kita katakan kepada lawan bicara kita. Selain itu, diam juga bisa memiliki makna menyakiti. Contohnya itu ketika orang lain berbicara kepada kita bahwa dia lagi tertekan, lagi ada masalah, namun kita menanggapinya itu hanya dengan diam. Itu dapat menyakiti perasaan si pembicara atau si komunikan karena kita diam, tidak menghargai atau tidak merespon apa yang sedang dia bicarakan kepada kita. Kemudian diam juga bisa mengisolasi diri kita sendiri. Bisa juga diartikan sebagai mencegah komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain atau antara kita dengan kelompok lain. Kemudian yaitu diam juga bisa mengkomunikasikan perasaan, artinya menolak dominasi, sehingga diam ini dijadikan salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Dan diam juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan satu sepatah kata pun. Jadi kesimpulannya itu diam ini banyak sekali manifestasikan yang banyak sekali dan bentuknya bermacam-macam. Kemudian berikutnya yaitu paralanguage. Paralanguage atau kecepatan berbicara termasuk volume, ritme, bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, cekikikan, rintihan, dan semburan atau tinggi rendahnya intonasi suara. Paralanguage atau persepsi seringkali dinilai orang lain hanya berdasarkan suara. Suara yang muncul dari paralanguage itu yang pertama yaitu suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Paralanguage punya kaitannya dengan percakapan sehingga bisa dimaknai meaningnya. Suara dalam percakapan dan mencegah sekaligus dapat mengubah peran. Misalnya ingin lanjut berbicara atau memberi kesempatan pada orang lain. Kategori lainnya adalah istilah bahasa komunikasinya temporal atau penggunaan waktu adalah bagian dari komunikasi nonverbal karena dia bisa mengekspresikan atau memajukan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status. Seseorang yang tidak telat dalam berhubungan dengan orang lain maka dianggap lebih berkuasa. Artinya jika dia tidak telat, jika berhubungan dengan orang lain,
maka dia dianggap lebih berkuasa. Kemudian yang kedua yaitu waktu dan kesesuaian. Karenanya dalam komunikasi ada jam konsultasinya. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi komunikasi nonverbal. Minimal ada 6 fungsi komunikasi verbal yang mesti kita ketahui. Yang pertama yaitu fungsi repetisi. Terkadang informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal itu masih belum bisa dimengerti, dipahami oleh seseorang, belum bisa dimaknai dengan tepat. Masih perlu ditelaah, diperbaiki, dan dianalisis lebih panjang lagi. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan informasi dengan baik dan tepat dan mudah dipahami oleh orang lain atau oleh si komunikan atau oleh si penerima pesan. Komunikasi nonverbal berfungsi sebagai repetisi, yaitu sebagai mengulang kata yang digunakan dalam bahasa verbal. Misalnya itu memberikan isyarat, memberikan bahasa tubuh, simbol-simbol, dan yang lain-lain, sehingga mampu memberikan informasi ulang yang skornya belum bisa dipahami, belum bisa dimengerti oleh orang lain atau si penerima pesan. Repetisi ini mengulang kalimat atau informasi apa yang disampaikan dalam kalimat yang cukup panjang, tapi bisa hanya dengan satu gerakan saja. Misalnya ini kita ingin mengajak seseorang keluar dari ruangan. Jika kita menggunakan bahasa verbal akan menggunakan kalimat yang cukup panjang. Namun jika kita menggunakan komunikasi verbal repetisi ini dengan satu gerakan saja seperti ini, mungkin orang yang kita maksud itu orang yang ingin kita ajak keluar akan mengerti maksud dari kita hanya dengan gerakan yang tadi saja. Sehingga makna repetisi dalam komunikasi ini jauh lebih komunikatif, jauh lebih efektif ketimbang dibandingkan dengan verbal. Kemudian yang kedua yaitu fungsi substitusi. Substitusi ini sama dengan repetisi tadi, bahwa komunikasi nonverbal juga dapat sekaligus memperjelas kepada si komunikan, memperjelas informasi yang belum dimengerti, dipahami oleh si komunikan atau oleh orang lain atau kelompok lain. Jika kita menggunakan substitusi, kita dapat memperjelas komunikasi verbal yang kita gunakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi kontradiksi, yang berarti berhalangan. Nonverbal dimaknai untuk memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul. Ada suatu kondisi memang keadaan di mana kita ingin memeriksakan sebagai komunikator, ini membuat fungsi kontradiksi, di mana pesan dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan atau kebaikan dalam komunikasi verbal, sehingga komunikasi nonverbal bisa menggantikan makna muncul dari komunikasi verbal. Contohnya yaitu pada saat kita sedih. Kita tidak mengekspresikan wajah yang sedih, namun mengekspresikan wajah yang tersenyum, wajah yang bahagia, wajah yang tidak ada pikiran atau kesedihannya, karena kita tidak ingin orang lain mengetahui bahwa kita lagi sedih, atau tidak ingin orang lain tahu kesedihan kita itu karena apa, dan kita tidak ingin orang lain mengetahui kondisi kita yang sebenarnya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu komplement, yaitu artinya pelengkap, sebagai pelengkap antara makna dari komunikasi verbal. Kemudian yang kelima yaitu fungsi asetuasi, yaitu memiliki fungsi di dalam proses komunikasi itu yang tugasnya sebagai penegas dari pesan-pesan verbal yang disampaikan komunikator kepada si komunikan. Karena ketika si komunikator menyampaikan pesan terhadap si komunikan, itu biasanya kurang
kurang bisa menyampaikan atau menegaskan titik-titik utama dari bahasa atau pesan itu sendiri, sehingga memerlukan komunikasi nonverbal untuk mempertegas pesan-pesan atau titik-titik utama dari pesan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, fungsi regulasi atau perilaku verbal, bahwa komunikasi nonverbal dapat melibatkan gerakan tubuh, isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang akan disampaikan. Contohnya yaitu ketika Anda menjadi panitia lomba pidato. Kemudian ada salah satu peserta pada saat pidato yang terus berbicara sampai melewati batas yang sudah ditentukan pada saat syarat perlombaan. Anda cukup memberitahunya atau cukup memberhentikannya dia dengan tangan yang seperti ini, mengepal atau tanda stop. Dengan memberikan itu saja, peserta tersebut akan mengerti bahwa dia sudah cukup untuk berpidato dan dia sudah mengerti bahwa dia sudah hampir melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Tidak perlu ngomong langsung atau menunjuk langsung bahwa dia sudah melewati waktu. Itu akan mengganggu konsentrasi peserta tersebut. Cukup dengan mengginikan tangan saja, itu sudah membantu untuk menghentikan dia berbicara atau berpidato. Dan regulasi ini bisa menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan dengan bahasa verbal. Demikianlah hasil materi saya kali ini mengenai fungsi dan batasan komunikasi nonverbal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk saya sendiri. Dan jika ada kesalahan pada saat saya menyampaikan dari awal sampai akhir ini, saya memohon maaf dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.